Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video Google ini dan masih bersama aku Reza. Hari ini aku akan ngebahas tentang beberapa hal kecil yang sering kurang diperhatikan ketika kita membeli jam. Nah, jadi guys, zaman sekarang kayaknya kebanyakan orang udah membeli jam secara online. Tentu aja, secara kita nggak bisa pegang barangnya langsung sebelum membeli, sangat penting untuk cek dulu paling nggak spesifikasi dasarnya. Nah, spek-spek dasar semisal diameter case, atau kaca yang digunakan apa, atau mesinnya apa, apakah quartz atau mechanical, terus material case-nya apa, atau water resistance rate-nya berapa, itu sepengalaman aku hampir pasti diinformasikan di website tokonya atau di website produsennya. Karena itu semua adalah spek yang sangat mendasar. Makanya rasanya agak konyol kalau kita beli jam hanya karena diskon misalnya, tapi info-info dasar tadi itu kita nggak cek dulu sebelumnya. Jadi gini, aneh banget kan rasanya kita beli jam, wah lagi diskon nih, terus kita unboxing, malah mungkin sampai bikin video, tapi kita nggak tahu kacanya apa ya, resin atau mineral glass atau safir. Terus kita baru sadar ternyata, waduh, water resistance rate-nya ternyata 100 meter, kirain ini adalah True Dive Watch. Nah, ini aku bingung ya, beli jam barang itu atau beli mystery box. Karena harusnya spek-spek standar gitu kita harus sudah tahu dulu sebelum kita mutusin beli jamnya. Terutama kita yang para penghobi jam. Anyway guys, tentu aja banyak spek atau fitur yang nggak kesebut di website tokonya. Terus buat taunya gimana? Kalau aku biasanya nonton dulu beberapa review dan kalau ada baca di forum komunitas pecinta jam. Aku nonton beberapa review karena mungkin nggak semua info akan tercover di satu video review. Dan di video kali ini yang aku bahas adalah beberapa hal kecil yang kadang suka kita lupakan untuk kita cek sebelum kita beli jamnya. Dan ini tentu aja memang bakal banyak, tapi yang aku masukin di video ini adalah hal-hal kecil yang menurut aku lumayan signifikan. Oke, hal kecil pertama yang cukup penting menurutku itu adalah finishing case. Nah, jadi ini lebih ke kalian mau pakai jamnya itu buat apa? Buat dipakai ke lapangan, atau buat ngantor, atau buat everyday use. Nah, kalau misalnya kalian mau pakainya untuk everyday use atau buat ke lapangan, bagusnya itu jangan pilih jam yang kayak gini, yang full polish. Karena jam full polish ini bakal kelihatan banget kalau kebaret. Lebih baik cari jam yang ada brushnya, terutama bagian atas. Sebagai contoh jam ini. Nah, jam Seiko ini sebenarnya itu udah banyak banget baretannya, baretan halus, tapi nggak gitu kelihatan karena finishingnya ini bagian sini adalah brush. Karena finishing brush itu cenderung menyamarkan baretan. Oke, lanjut ke hal kedua, yaitu lebar lak. Nah, jadi guys, kayak yang pernah aku bilang di salah satu videoku sebelumnya, kalau bisa nyari jam itu lak width-nya itu alias lebar lak angkanya genap. Misalnya 18, 20, 22. Karena ini akan memudahkan apabila kita ingin mengganti strap atau ya gonta-ganti strap, bisa aja karena strap aslinya rusak atau memang doyan gonta-ganti strap. Nah, strap dengan lebar lak angka ganjil, misalnya ini lebarnya 21 mm, ini nggak gitu banyak tersedia strap yang berbahan nilon atau yang berbahan kanvas. Kalau bahan kulit mungkin banyak, tapi kalau yang bahan kayak NATO gitu, ini jarang ada yang ngejual. Oke, hal ketiga yang lumayan penting itu adalah drill lug. Nah, ini kalau dibilang penting banget nggak juga, tapi ini sangat penting buat kalian yang doyan gonta-ganti strap. Jadi misalnya ada yang gonta-ganti strap sampai sehari 2 kali. Ada loh orangnya gitu. Nah, fitur drill lug ini, semoga kelihatan ya di videonya, ada lubang kecil ini akan sangat membantu ketika kalian melakukan proses buka strapnya. Hanya tinggal colokin pakai jarum bagian sini, ntar spring barnya akan ketekan dan strap atau braceletnya akan kelepas. Oke, lanjut ke aspek berikutnya atau hal kecil berikutnya, yaitu soal braceletnya apakah hollow end link atau solid end link. Nah, jadi hollow end link itu contohnya ini. Jadi hollow end link itu aku udah pernah jelasin juga di salah satu videoku kayak gini. Nah, ini nggak full bagian bawahnya, ada kopongnya. Sedangkan kalau solid end link, contohnya ini deh kayaknya.
Nah, solid and link itu tuh full bagian bawah sini. Nah, kalau solid and link gini, dia akan cenderung lebih kokoh dan seiring waktu nggak bakal melonggar. Sedangkan hollow and link seiring waktu akan melonggar. Oke, lanjut ke hal kelima, masih soal end-link, tapi di sini yang aku pointed out adalah soal apakah male end-link atau female end-link. Apa itu male end-link, apa itu female end-link? Nah, kalau ini mungkin agak datar, jadi ini bukan dua-duanya cenderung ke female memang, tapi lebih ke straight gitu. Kalau male end-link itu contohnya adalah jam ini. Nah, ini dia jadi bagian linknya ini lebih panjang ketimbang laknya. Makanya ketika di tangan ini akan terasa lebih gede dikit. Nah, jadi ini ngaruh apabila kalian beli jamnya itu yang ukurannya lumayan gede, bahkan di batas ambang maksimal yang cocok tangan kalian. Sedangkan kalau mau aman itu adalah yang female end link. Female end link itu gini deh kayaknya, yang ini. Nah, ini agak masuk ke dalam gini. Jadi ini nggak bakal kelihatan lebih gede dari ukuran yang terinformasikan di lak-tulaknya. Oke, hal penting berikutnya juga masih soal bracelet, yaitu micro adjustment. Nah, micro adjustment ini bagian sini biasanya ada di deployan clasp. Nah, makin banyak lubang micro adjustment ini, makin bagus secara simpelnya. Jadi ketika makin banyak lubangnya, itu lebih memudahkan kita ketika lengan kita itu ukurannya itu berubah. Jadi nggak usah ngomongin soal gendutan atau kerusan, bahkan ketika malam dan pagi aja ukuran lengan kita itu agak sedikit berbeda. Dan makanya dengan keberadaan micro adjustment holes yang banyak, ini akan memudahkan kita. Oke, hal terakhir yang mungkin aku sorotin itu adalah penutup case bagian belakang. Nah, ini ada yang model snap off kayak gini atau model pull out. Nah, jadi ini jadinya bukanya gampang, tapi tutupnya tidak semudah itu. Karena biasanya kadang-kadang agak terlalu susah. Ini ketika kita tekan pakai jempol gini, belum tentu ketutup dengan sempurna. Biasanya perlu alat, seperti contoh di foto ini, atau bawa ke tukang jam mau nggak mau. Nah, lebih enak sebenarnya itu kalau penutup belakangnya itu adalah model skrup alias screw. Jadi, nah kayak gini nih. Jadi ini bakal lebih mudah untuk kita bukanya. Dan kecenderungannya yang model screw gini akan menambah water resistant rate-nya. Kecenderungannya ya, nggak pasti tapi kecenderungannya. Oke guys, jadi itu tadi adalah aspek-aspek yang kalau menurut aku sering terlupakan tapi lumayan penting. Tentu aja ada aspek-aspek lainnya, misalnya kayak apa ya, loom atau legibility atau masalah misalignment dan lain-lain. Tapi bakal panjang banget kalau aku bahas. Dan juga aku fokus di sini hal-hal kecil yang suka orang lupakan. Sedangkan kalau misalnya kayak loom, nah itu biasanya buat orang yang gila atau fanatik sama loom, bahkan loomnya duluan yang dicek ketimbang mesinnya atau spek lain. Nah, tapi gimana pun silahkan sampaikan di kolom komentar apabila ada hal-hal kecil, tapi bukan spek utama yang kayak aku bilang tadi ya, hal-hal kecil nih yang suka kalian perhatikan ketika kalian mau membeli jam. Oke guys, jadi ini pembahasanku kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe buat yang belum, terus nantikan video-video aku selanjutnya. Stay safe and healthy. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.